الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami, jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana seorang hamba ingin tahu cara memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah, sehingga matinya di alam dunia ini tidak sesat dan dirinya tidak membangkai, maka kenalilah Allah itu dengan pengenalan yang sempurna sebelum ruh itu meninggalkan akan cangkangnya, atau sebelum habisnya usia umur kita di alam syahada ini. Maka dengan jalan mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna sebagai rahasia si amal diri kita, itulah yang membuat hidup kita ini sampai habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, insya Allah jalan pulang dan kembali kepadanya benar-benar lurus dan terang seterang-terangnya. Bukankah Allah menjelaskan kepada kita, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya aku ini adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kalaulah Allah menjelaskan bahwa dirinya itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita ini, itu artinya pasti satu saat kita akan berpulang dan kembali kepadanya. Karena Allah sudah jelaskan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu adalah daripada aku, pasti pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalaulah diri kita ini benar-benar asalnya adalah Allah, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Namun bagaimana kita akan memulangkan kembali akan rahasia diri ini kembali kepadanya? Tentu jalannya Bapak Ibu, wajib bagi kita mengenali Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, biar selamat pulang dan kembali kita itu kepada asalnya. Orang yang telah tahu memulangkan kembali akan rahasia dirinya kembali kepada Allah, maka dialah orang yang benar-benar di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang dikatakan sebagai Habibullah atau kekasih Allah. Bila mana kita telah disebut sebagai Habibullah dan kekasih Allah, itu artinya jalan pulang dan kembali kita kepada dirinya itu benar-benar jalan pulang yang terang, jalan pulang yang lurus, pulang dan kembali kepada dirinya. Di mana asalnya, di situ pulang dan kembalinya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu pulangkan kembali kepada dirinya. Namun memulangkan kembali kepada Allah, karena Allah itu adalah diri yang maha suci, diri yang maha fitrah Bapak Ibu. Tentu yang bisa pulang dan kembali kepada Allah, diri yang maha suci dan fitrah itu adalah orang yang suci pula akan dirinya pulang dan kembali kepada Allah.
Kenapa demikian? Karena Allah menjelaskan kepada kita, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku yang maha suci. Kalaulah rahasia diri kita ini adalah Allah, diri yang maha suci, maka rahasia bahagian daripada diri maha suci itu juga adalah suci, juga adalah fitrah. Makanya yang bisa sampai kepada Allah, diri yang maha suci, tentunya diri yang suci pula. Sama dengan matahari dengan sinarnya, Bapak Ibu. Yang bisa sampai kepada matahari itu adalah sinarnya. Karena sinarnya itu tiada lain adalah bahagian daripada matahari itu sendiri. Makanya matahari dengan sinarnya, sinar dengan mataharinya tidak pernah bisa dipisahkan. Begitu juga adalah Allah. Dengan kekasihnya dengan Robnya, nggak pernah bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Karena hubungan kita dengan Allah itu hubungan yang benar-benar telah terpatri di dalam min nafsi wahidah. Hubungan yang terpatri di dalam min nafsi wahidah itu artinya adalah diri yang satu, diri yang tunggal. Diri yang satu dan diri yang tunggal itu adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu adalah diri yang tunggal, diri yang satu, maka dikatakanlah bahwa Allah itu adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang Ustadz maksudkan itu, Bapak Ibu, bukan dua wujud terpatri menjadi satu. Akan tetapi wahdatul wujud yang Ustaz maksudkan itu hanya Allah satu-satunya yang wujud. Sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Maka bukti Allah itu adalah wahdatul wujud. Hanya dia cuma yang tunggal, semata-mata tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka disitulah Allah menjelaskan akan kewahdatul wujudan dirinya itu di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa sesungguhnya aku itu adalah ahad. Ahad itu maknanya esa, esa itu maknanya satu yang tiada berbilang. Kalaulah ahad itu adalah esa, satu yang tiada berbilang, itu artinya hanya dia satu-satunya, itu makna yang sebenarnya tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Dialah wujud yang mutlak itu. Maka kesitulah pulang dan kembalinya sekalian alam dan diri kita ini. Allah itulah sebenarnya rahasia daripada diri kita ini. Kalau Allah adalah rahasia daripada diri kita ini, maka wajib kita ini memulangkan kembali kepada Allah itu. Untuk memulangkan kembali akan rahasia diri ini kepada dirinya. Maka keluar kita daripada kesadaran dan keakuan diri kita. Keluar kita dari kesadaran dan keakuan diri kita itu artinya masukkan kembali sarung itu ke pisaunya. Apa maknanya? Masukkan kembali sarung ke pisaunya. Pulangkan wujud kita kepada wujudnya. Pulangkan sifat kita ke dalam sifatnya. Itu artinya hanya Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat. Kalau Allah yang wujud dan Allah yang bersifat, itu makna yang sebenarnya bahwa wujud dan sifat kita ini hanyalah mazhar, hanyalah cermin bayang-bayang untuk melihat dan menyaksikan nyatanya akan wujud dan sifatnya itu. Disitulah kita bisa memahami bahwa sesungguhnya diri Bapak Ibu itulah yang disebut namanya Ainullah. Diri Bapak Ibu inilah yang disebut namanya wujudullah. Wujud untuk memandang dan melihat nyatanya akan diri Tuhan itu secara sempurna. Maka insan ini adalah kesempurnaan memandang wujud nyatanya diri Allah itu secara ori, secara sempurna. Karena memang tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada wujud yang lain selain daripada dirinya, ada diri yang lain selain pada dirinya, berarti telah ada dua wujud.
Kalau Allah wujud, lalu kita wujud, mana di antara dua wujud ini wujud yang dikatakan yang mutlak itu, Bapak Ibu? Apakah kita ini yang dikatakan wujud yang mutlak, atau Allah kah yang dikatakan wujud yang mutlak? Tentu wujud yang mutlak itu hanyalah Allah semata-mata. Kalau Allah wujud yang mutlak, maka wujud kita ini adalah ainullah, untuk melihat dan menyatakan akan wujud Allah itu semata-mata. Disitulah rahasianya. Dikatakan oleh Rasul, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka ketika itulah dirinya itu adalah karam. Dirinya itu fana. Diri yang karam, diri yang fana adalah diri yang hancur. Diri yang binasa. Diri yang tidak ada lagi terlihat akan kesadaran dirinya yang merasa wujud dan merasa bersifat. Karena Allah lah cuma yang ada semata-mata. Disitulah Allah menjelaskan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, bahwa wujudnya aku sudah meliputi sekalian alam. Kalau Allah sudah meliputi sekalian alam, maka alam itu lenyap di dalam keesaan wujud Allah. Kalau alam sudah lenyap, alam telah fana di dalam keesaan wujud Allah, maka disitulah sebenarnya Allah lah yang nyata senyata-nyatanya. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya Allah pada seisi alam ini, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun namanya, ingatlah Bapak Ibu, kesempurnaan wujud nyatanya Allah pada sisi alam, sempurnalah sebutannya itu dengan insan. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku, dan akulah rahasianya insan itu. Itu maksudnya, insan itu sebenar-benarnya nyatanya akan diriku, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan insan itu adalah nyatanya kesempurnaan dirinya, tapi kenapa manusia tidak mampu memandang dan melihat nyatanya akan wujud diri Allah yang sudah jelas pada insan itu? Insan tidak mampu memandang wujud nyatanya diri Allah pada dirinya, karena insan itu dia terhijab dan terdinding dengan kesadaran dan keakuan dirinya yang merasa dirinya wujud dan yang bersifat itu. Maka disinilah Rasul membimbing kita. Rasul menuntun rohani kita ini. Bagaimana terbuka dan tersingkapnya memang Allah lah yang wujud dan yang nyata. Sebutannya sebagai insan itu, maka Nabi mengatakan, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum ajal datang, matikan diri sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Ini artinya mati di dalam hidup. Mati di dalam hidup itu makna yang sebenarnya adalah mati secara makna hakikat. Mati secara makna hakikat itu, matikan keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan bersifat itu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Itu maksudnya. Kalau kita merasa yang wujud, kita merasa yang bersifat, dipastikan kita tidak akan pernah mampu mengenal Allah lah sebenar-benarnya wujud yang bersifat itu. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau sudah menyadari dan memahami bahwa engkau tiada wujud, engkau tiada bersifat, dipastikan engkau mampu mengenal aku, karena yang wujud dan bersifat itu adalah aku, kata Allah. Maka orang yang bisa mengenal Allah, orang yang bisa menemui Allah, orang yang bisa bertatap wajah kepada Allah, adalah orang yang mau mengeluarkan keakuan dan kesadaran dirinya pada dirinya sendiri. Bahwa dirimu bukanlah dirimu.
Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Ini yang mesti terpandang di dalam pandangan hati kita. Makanya Ustadz selalu membukakan rahasia ini kepada Bapak Ibu untuk mempertajam pandangan hati kita. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Dan jangan kita ini memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, maka yang nampak sesuatu. Yang tampak alam, yang tampak adalah makhluk. Akan tetapi, lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Itu maknanya, apa yang dipandang oleh mata, apapun bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya wujud nyatanya akan rupa diri Allah itu. Karena Allah cuma satu-satunya yang wujud. Kalau Allah cuma satu-satunya yang wujud, maka seisi alam ini, inilah bentuk lain daripada rupa diri Allah itu. Akan tetapi kesempurnaan bentuk lain daripada rupa diri Allah itu, ini yang disebut namanya dengan insan. Insan itulah bentuk lain daripada rupa diriku secara sempurna. Makanya dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya akan diri aku. Dan ini yang disebut namanya pandangan yang sudah putus. Makanya pandangan yang putus itu pandangan yang mampu memandang Allah dari setiap apa yang dilihatnya. Belum mata ini melihat sesuatu, namun hati telah mampu memandang Allah yang nyata pada segala sesuatu. Sama artinya gini Bapak Ibu, kalau lampu pudua Bapak Ibu, pudua lah itu Ibu-Ibu kan? Lampu pudua, ya mati masuk Ustaz. Lalu Bapak Ibu sibuk mencari lilin. Ya. Ketika Bapak Ibu akan menghidupkan lilin, belum dihidupkan lilinnya, sudah terpandang terangnya. Ustaz ulangi lagi. Kalau lampu pudua padam dan mati, lalu Bapak Ibu cari lilin. Ketika akan menghidupkan lilin, belum hidup lilinnya, terangnya dan nampak di sini. Itu maknanya. Belum terjadi sesuatu apapun, belum terpandang sesuatu apapun, belum terlihat sesuatu apapun, di mana hati Bapak Ibu sudah mampu memandang Allah yang wujud dan terang pada sekalian alam ini. Karena sekalian alam inilah wujud nyatanya terang diri Allah itu. Cuma bagi orang-orang arifin, orang-orang kasab selalu menghantarkannya dengan bahasa kias. Allah itu berselindung di dalam terang. Allah berselindung pada segala yang wujud. Allah berselindung pada segala yang nyata. Sebenarnya, segala yang terang, segala yang wujud, segala yang nyata, itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya. Cuma saking terangnya Allah itu, saking nyatanya Allah itu, saking wujudnya Allah itu, tidak terpandang lagi dalam pandangan hati kita ini. Kenapa tidak terpandang lagi dalam pandangan hati kita saking terang wujud dan nyatanya Allah? Karena ketika itu kita terhijab dengan keakuan dan kewujudan diri kita. Kita masih memandang ada wujud yang lain selain daripada Allah. Kalau masih ada wujud yang lain selain pada Allah, maka wujud yang lain selain pada Allah itulah hijab pada diri kita ini yang sebenarnya. Padahal Allah sudah menjelaskan dirinya bahwa dialah wujud yang esa, wujud yang satu-satunya, tidak ada wujud yang lain selain pada dirinya. Kalau tidak ada wujud yang lain selain pada dirinya, itu pandang dengan pandangan basyirah bahwa segala yang wujud itulah nyatanya akan wujud diri Allah itu. Ini yang disebut namanya keputusan pandang itu kepada Allah. Keputusan ilmu itu pada iman. Kenapa dikatakan keputusan ilmu pada iman?
Apa itu iman? Al-iman an tu'minu bi ru'yatillah. Karena iman itu di mana Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah. Kalaulah iman itu melihat dan menyaksikan Allah, maka keputusan pandang, apa yang dipandang, itulah nyatanya akan rupa diri Allah yang terlihat secara wujud dan terang itu. Ini pandangan yang kasab namanya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau Allah adalah wujud dan nyata, Allah adalah terang dan jelas, lalu tidak terpandang dan tidak terlihat akan wujud nyatanya Allah pada seisi alam ini, itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak memberi faedah dan hikmah bagi dirinya. Maka pantaslah Nabi menjelaskan kepada umat ini, man nazara ila say'in ma lam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang memandang kepada sesuatu lalu dia tidak mampu memandang Allahnya yang sudah nyata pada sesuatu itu, itulah pandangan yang berdosa. Jadi pandangan yang berdosa itu pandangan yang tidak mampu memandang Allah pada segala yang ada ini. Andai kata dia mati, di mana dia tidak mampu memandang Allah, yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, itulah yang dikatakan mati sesat itu. Disinilah rahasianya. Allah selalu mengungkapkan itu kepada kita, supaya kita gunakan kecerdasan akal fikir dan rohani, apa yang dimaksudkan oleh Allah, orang yang sesat itu yang sebenar-benarnya. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adallun sabila. Barang siapa di dunia ini dalam keadaan buta, maka di akhirat dia juga dalam keadaan buta, wa adallun sabila, dan dialah orang yang sesat yang sebenar-benarnya. Tentunya buta yang dimaksudkan Allah Bapak Ibu, bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala ini, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu pada dirimu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada ini. Buta mata hati itu maksud yang sebenarnya, siapa yang hatinya tidak mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya, tapi hatinya buta, tidak mengenal. Yang hayat itu aku, yang sama basar itu aku, yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, yang iradat, yang wujud aku. Lalu dia tidak terpandang akan wujud nyatanya aku pada dirinya, bahwa dirinya bukanlah dirinya, akan tetapi dirinya bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirinya, diri itulah nyatanya aku. Tak terlihat dia akan nyatanya aku pada dirinya. Itulah sebenarnya orang yang sesat yang sesungguhnya. Maka keadaan dirinya nanti Bapak Ibu, matinya itu membangkai Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Kalau kita duduknya di syariat, orang syariat, matinya itu hancur dan membangkai, dimakan cacing tanah. Karena dia hanya memahami asalnya daripada tanah dan kembali kepada tanah. Inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami ciptakan kamu itu dari turab, daripada tanah. Ada yang kembali lagi kepada tanah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, ya, ketika mayit sudah dimasukkan ke dalam kubur, lalu kita dianjurkan membaca doanya. Apa doanya ketika menanamkan mayat ke dalam kubur? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah inilah asal kamu, dan dari tanah pula kembalinya kamu, dan dari tanah ini pula nanti kamu akan dibangkitkan pada kali yang lain. Kalau itu yang kita pahami Bapak Ibu, pandangan kita hanya terpandang tanah asal kejadian kita, lalu kembali kepada tanah, maka hancur dia.
Padahal tanpa kita sadari, kalau ada orang meninggal dunia, kita selalu membaca kalimat istirja. Kalimat istirja itu apa tuh kira-kira Khalifah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya tuh ibu-ibu? Datang dari Allah. Benar tuh Bapak Ibu. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Tapi kenyataannya datang dari Allah kembalinya ke tanah. Boleh kita memahami ya, asal kita ini tanah, tapi jangan tertahan pada tanah. Sebelum tanah, makanya hati itu dipandang. Sebelum tanah terpandang air. Sebelum air terpandang angin. Sebelum angin terpandang api. Sebelum api terpandang Nur Muhammad. Boleh kita katakan diri kita ini asalnya pada tanah, tapi jangan tertahan pada tanah itu. Ini yang disebut dengan pandangan basyirah itu. Tapi kalau pandangan kita tertahan pada tanah, wajar hancur, wajar membusuk. Belum ditanam lagi Bapak Ibu, 1 jam meninggal dunia, dia sudah membangkai, membusuk dia. Nah, ini kalau duduknya di syariat. Kalau naik lagi ke atas, 1 tingkat di atas syariat, tingkatan apa namanya? Thariqat. Nah, tingkatan thariqat, kalau kita duduk di thariqat, matinya tidak membangkai. Akan tetapi matinya itu mengering badannya. Menyusut. Bukan jadi jenglot. Menyusut tahu? Kayak ikan apa, ikan palai ya. Ikan salai itu, ikan yang dikariangkan tuh, menyusut badannya tadi itu. Tapi nggak jadi jenglot dia. Itu duduknya di thariqat itu. Naik setingkat lagi di atas thariqat namanya hakikat. Nah, kalau dia hakikat itu, dia tidak hancur, dia tidak menyusut batang tubuhnya. Tidak mengering. Akan tetapi batang tubuhnya itu adalah utuh, harum, dan tidak hancur dia. Kenapa tidak hancur? Kenapa harum? Kenapa tidak membusuk? Karena Nabi sudah katakan kepada umatnya, Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi ini. Allah haramkan tanah untuk tidak menghancurkan, untuk tidak membusukkan, untuk tidak memelatungkan, yang mana dia telah mampu mengenali akan rasa dirinya ini adalah sebagai Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu yang katakan Sayyidul Anbiya. Nur Muhammad itu yang dikatakan Muhammad Mustafa. Nur Muhammad itu yang dikatakan Ruhul Kudus. Itu Nur Muhammad. Maka kenalilah mana yang Nur Muhammad, mana yang Ruhul Kudus, itu yang sebenar-benarnya. Ruhul Kudus, Muhammad Mustafa, tak perlu Bapak Ibu cari lagi, namun kenali sajalah bahwa Nur Muhammad itu sudah nyata dia pada tubuh dan nyata pula pada ruh. Itu artinya tubuh dan ruh Bapak Ibu itu asal kejadiannya adalah Nur Muhammad. Ini yang kita lakukan namanya tarki. Tarki itu memandang dari bawah ke atas. Asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada Nur Muhammad. Asal ruh juga Nur Muhammad. Kalaulah tubuh dan ruh asalnya Nur Muhammad, itu artinya diri Bapak Ibu inilah yang disebut namanya Muhammad Mustafa. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya Muhammad Rasulullah. Makanya kalau Ustaz bicara tentang Muhammad, pikiran Bapak Ibu jangan kepada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sempurna zahir batin tuh. Ya. Makanya dikatakan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya Rasulullah itu telah terdapat contoh dan teladan bagi dirimu, bagi orang-orang yang ingin berjumpa dan bersua dengan Rabb-Nya.
Karena beliaulah kesempurnaan Nur Muhammad itu secara zahir dan batin, Bapak Ibu. Beliau Nabi, mendapatkan wahyu, mendapatkan mukjizat. Apa bedanya dengan diri Bapak Ibu? Bapak Ibu bukan Nabi, bukan Rasul, tidak mendapatkan wahyu dan tidak mendapat mukjizat. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapat mukjizat, secara makna hakikatnya bahwa diri Bapak Ibu ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu juga, Bapak Ibu. Kenapa diri kita ini bahagian daripada Nur Muhammad juga? Karena segala yang wujud ini, seisi alam ini, tubuhnya alam semesta, ruhnya alam semesta, asal kejadiannya itu adalah Nur Muhammad. Nah, siapa Nur Muhammad itu? Makanya Allah katakan, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan Nur Muhammad itu sebenarnya adalah cermin untuk memandang nyatanya akan diriku. Dan aku jadikan seisi alam ini, itu adalah cermin untuk memandang namanya Nur Muhammad. Jadi kalau ditarkikan, tubuh Bapak Ibu, tubuh jasmani, bayang-bayang ruh. Ruh itu bayang-bayang Nur Muhammad, Nur Muhammad itu bayang-bayang Allah tuh. Nah, kalau ditenazulkan untuk memandang bayang-bayang Allah, pandanglah kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah bayang-bayang Allah. Untuk melihat bayang-bayang Nur Muhammad, pandanglah kepada ruh. Ruh itulah bayang-bayang Nur Muhammad. Untuk melihat bayang-bayang ruh, lihatlah kepada tubuh. Tubuh itulah sebenarnya nyatanya bayang-bayang ruh itu. Jadi jangan dipisahkan Bapak Ibu. Tubuh dengan ruh dengan Nur Muhammad dengan Allah. Jangan dipisah ceraikan. Namanya yang berbeda, wujudnya yang berbeda. Namun hakikat sekalian nama, hakikat sekalian wujud, asalnya adalah satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, itu duduknya di Nur Muhammad, mati kita tidak membangkai dia. Akan menjadi saksi nanti, apa yang Ustaz sampaikan ini. Kalau memang benar apa yang Allah katakan melalui nabinya. Karena Allah dah janjikan kepada kita ini. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Samakah orang yang telah mengenal Nur Muhammad dengan tidak mengenal Nur Muhammad? Samakah orang yang telah mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah? Samakah orang mengenal hakikat dirinya dengan orang yang tidak mengenal dirinya? Kalau tidak sama Bapak Ibu, maka orang ma'rifat tidak akan pernah sama matinya dengan orang yang tidak ma'rifat. Orang yang mengenal Nur Muhammad matinya tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak mengenal Nur Muhammad. Orang yang mengenal Allah matinya tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak mengenal Allah matinya. Orang yang mengenal rahasia hakikat dirinya matinya tidak akan pernah sama dengan matinya orang yang tidak mengenal akan hakikat rahasia dirinya. Kalau sama saja Bapak Ibu, tidak ada gunanya mengaji. Orang mengenal Allah matinya membangkai. Orang yang tidak mengenal Allah matinya membangkai. Untuk apa mengaji? Orang mengenal Nur Muhammad matinya membangkai. Orang yang tidak mengenal Nur Muhammad matinya membangkai. Tidak ada gunanya mengaji. Orang yang mengenal sejati dirinya matinya membangkai. Dan orang yang tidak mengenal sejati dirinya juga membangkai. Maka tidak ada artinya kita mengaji. Karena ada bedanya, Allah katakan, disitulah kita sungguh-sungguh yakin kita nggak akan pernah bisa dirubah keyakinan sudah isbat di dalam rahasia hakikat diri kita ini. Kenapa? Karena kita paham dan sadar bahwa diri kita bukanlah diri kita, akan tetapi diri kita inilah rahasia nyatanya diri zat itu sebenar-benarnya Bapak Ibu. Itu yang dipegang itu. Itu yang iman yang isbat tuh. Iman yang kamil. Makanya ketika duduk kita di makom ma'rifat setingkat di atas hakikat, maka orang ma'rifat kalau matinya ibarat burung di dalam sangkar.
burungnya lepas, sangkarnya pun lesap. Burung terbang, sangkarnya hilang. Kemana hilangnya? Ibarat api, ketika api dihidupkan, lalu Bapak Ibu tiup api itu, kemana pulang dan kembalinya itu? Hah? Api Bapak Ibu hidupkan, lalu ditiup, dia kemana hilangnya tuh? Kemana perginya? Kemana lenyapnya? Lenyap dan kembali dia kepada ketiadaan. Maka pahamilah, segala yang wujud hakikatnya adalah tiada. Dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada, itulah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla itu nama daripada Rabbul Izzati. Rabbul Izzati itu sebenar-benarnya tidak bisa lagi diungkapkan dan diuraikan Bapak Ibu. La sautun wala harpun. Dia tiada awal. Dia tiada akhir. Dia tiada zahir dan dia tiada batin. Bukan awal. Kalau awal tak ada ujungnya. Jangan dikatakan Allah awal tiada ujungnya. Jangan dikatakan Allah akhir tiada pangkalnya. Pahamilah makna yang sebenarnya, tiada awal, tiada akhir, tiada zahir dan tiada batin. Itulah yang akal tidak mampu memahami dan memikirkan. Yang membuat paning aku. Itulah dia tuh. Terheran-heran aku, tercengang-cengang aku. Pada saat akal tercengang-cengang, terheran-heran. Ketika terheran-heran itu, itulah yang bernama Allah itu. Yang membuat kita bingung tuh, itu yang Allah tuh. Yang membuat kita kagum tuh, itu yang Allah tuh. Yang membuat paning aku, itu yang Allah tuh. Karena nggak bisa dijamah dengan akal dan rasio Bapak Ibu, nggak bisa dijangkau dengan ilmu. Karena dia benar-benar suci, subhana. Maha suci dia. Amma yasipun. Maha suci Allah dari hal yang disifatkan. Jadi jangan dikatakan Allah di depan, jangan dikatakan Allah di belakang. Allah bukan di depan, Allah bukan di belakang. Allah bukan kanan, Allah bukan kiri. Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah. Allah bukan di luar, Allah bukan di dalam. Karena dia tidak bisa dijangkau dengan logika dan akal. Situ letaknya subhanallah amma yasifun itu. Maha suci Allah dari apa yang kita sebut, dari apa yang kita uraikan. Karena memang dia itu adalah hampa dalam ketiadaan. Namun ketika kita pahami secara makna hakikatnya Bapak Ibu, karena dia ingin dikenal, maka dia tajalikan dirinya. Maka tajali dirinya itulah kita bisa mengenal dan memahami akan dirinya. Tajali dirinya itu disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sebenarnya wujud untuk memandang nyatanya akan dirinya. Kalaulah Nur Muhammad itu dapat memandang wujud nyatanya dirinya tadi, maka disitulah Allah menjelaskan ala innahu bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi sekalian alam ini. Kalau Allah meliputi sekalian alam, karena dia cuma yang ada. Di langit ada enggak Allah tuh? Di bumi ada? Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam, adakah dia? Karena dia meliputi seisi alam ini. Contoh Bapak Ibu, nih air putih dimasukkan asam. Ustaz kocok, ya. Asal Ustaz mabuk aja nanti. Mabuk aku, ya. Udah lama mengaji baru dapat ini, membuat aku mabuk. Ini asam Bapak Ibu ya, asam. Ketika air tadi udah dicampur namanya asam, ya. Pertanyaan Ustadz, apakah rasa asamnya air yang di dalam ini, di bagian atasnya, permukaan atasnya, bagian bawahnya, bagian tengahnya, atau kanan kirinya?
Kenapa keseluruhan? Kenapa tidak di atas saja asamnya, atau di bawah, atau di tengah, atau kanan, atau kiri? Kenapa mesti keseluruhannya asamnya? Karena sudah meliputi. Di atas rasanya asam, di bawah rasanya asam, di tengah rasanya asam. Kanan, kiri, depan, belakang rasanya asam. Karena dia sudah meliputi. Allah wujud. Allah itu wujud, wujudnya meliputi seisi alam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله